Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai flip-flop counter, di mana kami beranggotakan yaitu saya sendiri, Pak Putri Cahyono, dengan NPM 2110552011049. Kemudian ada Muhammad Gifan Ramadan di NPM-nya 2110552011046, dan kemudian ada Raden Ardian Firmansyah dengan NPM 2110552011050. Baik, untuk presentasinya kita langsung masuk ke pengertian flip-flop yang pertama. Jadi flip-flop adalah suatu rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi. Flip-flop merupakan pengaplikasian gerbang logika yang bersifat multi-vibrator bistabil. Dikatakan multi-vibrator bistabil karena kedua tingkat tegangan keluaran pada multi-vibrator tersebut adalah stabil dan hanya akan mengubah situasi tingkat tegangan keluarannya saat dipicu atau di-trigger. Flip-flop mempunyai dua output, yang salah satu outputnya merupakan komplement output yang lain. Kemudian masuk kepada jenis-jenis flip-flop. Yang pertama itu ada JK flip-flop atau master slave JK flip-flop. Kelebihannya adalah tidak adanya kondisi terlarang atau yang berarti diberi berapapun inputan asalkan terdapat clock, maka akan terjadi perubahan pada keluarannya atau outputnya. Contohnya seperti gambar berikut. Kemudian ada RS flip-flop. RS flip-flop ini adalah dasar dari semua flip-flop yang memiliki dua gerbang inputan atau masukan, yaitu R dan S. R artinya reset dan S artinya set. Flip-flop yang satu ini mempunyai dua keluaran, yaitu Q dan Q apostrof. Bila S diberi logika 1 dan R diberi logika 0, maka output Q akan berada pada logika 0 dan Q not pada logika 1. Bila R diberi logika 1 dan S diberi logika 0, maka keadaan output akan berubah menjadi Q berada pada logika 1 dan Q not pada logika 0. Sifat paling penting dari flip-flop adalah bahwa sistem ini dapat menempati salah satu dari dua keadaan stabil, yaitu stabil 1 diperoleh saat Q sama dengan 1 dan Q not sama dengan 0. Stabil kedua diperoleh saat Q sama dengan 0 dan Q sama dengan dan Q not. Dari penjelasan itu contohnya adalah seperti gambar di samping. Kemudian ada T flip-flop, di mana T flip-flop merupakan rangkaian flip-flop yang telah dibuat dengan menggunakan flip-flop J sampai K, yang kedua inputannya dihubungkan menjadi satu, maka akan diperoleh flip-flop yang memiliki watak membalik output. Sebelumnya, jika inputannya tinggi dan outputnya akan tetap jika inputannya rendah. Dan berikut adalah contoh gambar tabel kebenaran gerbang logika dan simbol dari T flip-flop. Baik, untuk flip-flop selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Gifan Ramadan. Kepada Gifan, dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya mulai dari sini. RS flip-flop adalah clocked RS flip-flop yang dilengkapi dengan sebuah terminal pulse clock. Pulse clock ini berfungsi mengatur keadaan set dan reset. Bila pulse clock berlogik 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q not. Akan tetapi, apabila pulse clock berlogik 1, maka perubahan pada R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q not. Berikut adalah gambar dari simbol dan tabel kebenaran dari RS flip-flop. Lalu ada D flip-flop. D flip-flop merupakan salah satu jenis flip-flop yang dibangun dengan menggunakan flip-flop RS. Perbedaan dengan flip-flop RS terletak pada inputan R. Pada D flip-flop, inputan R terlebih dahulu diberi gerbang not. Maka setiap masukan ke D flip-flop ini akan memberi keadaan yang berbeda pada input RS. Dengan demikian, hanya terdapat dua keadaan set dan reset. S sama dengan 0 dan R sama dengan 1, atau S sama dengan 1 atau R sama dengan 0. Jadi dapat diisi. Berikut adalah gambar dari simbol data state D flip-flop.
Lalu ada counter. Pengertian counter. Counter atau pecacah adalah suatu peranti elektronik yang digunakan atau dapat digunakan untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk melalui inputnya. Peranti ini terdiri dari satu atau lebih flip-flop yang dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi puls masukan akan menambah nilai cacahan. Jadi, fungsi counter adalah untuk mencacah. Pada rangkaian digital, jenis-jenis counter terdiri dari berbagai macam, diantaranya ada up counter, down counter, up down counter, dan counter modul N. Jenis-jenis counter menurut hitungan. Yang pertama, ada up counter. Up counter adalah rangkaian counter yang berfungsi menghitung naik. Contoh up counter adalah pada tasbih digital seperti contoh di bawah ini. Rangkaian up counter dapat sobat buat dengan menggunakan D flip-flop maupun JK flip-flop. Berikut adalah skema rangkaian up counter menggunakan JK flip-flop. Lalu yang kedua ada down counter. Down counter adalah rangkaian yang berfungsi menghitung turun. Counter jenis ini dapat ditemui pada lampu lalu lintas di mana bilangan akan menghitung mundur sampai angka 0. Skemanya adalah sebagai gambar di bawah ini. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Raden Ardian Firmansyah. Kepada Raden dipersilahkan. Oke, selanjutnya ya ini ada yang ketiga, ada counter modul N. Nah, counter modul N adalah rangkaian counter yang berfungsi untuk menghitung sampai dengan bilangan tertentu. Cara kerja counter modul N adalah counter akan mereset atau mengembalikan hitungan ke angka 0. Setelah mencapai angka tertentu, untuk membuat counter modul N dapat dilakukan dengan mengatur bit-bit high dan kemudian dimasukkan ke dalam input gerbang N yang kemudian digunakan untuk mereset flip-flop seperti pada gambar di bawah. Nah, kemudian ada jenis-jenis counter menurut susunan rangkaian. Yang pertama ya ini ada synchronous counter. Pada synchronous counter, clock dilakukan secara serempak. Pada synchronous counter, pin clock dihubungkan secara bersamaan, sehingga dipastikan semua flip-flop akan memperoleh clock secara bersamaan pula, serta dapat berubah keadaan secara serempak. Kelebihan dari synchronous counter adalah akan diperoleh kecepatan yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada asynchronous counter. Pada asynchronous counter, clock diperoleh dari output pada rangkaian sebelumnya. Misalkan terdapat 4 buah flip-flop A, B, C, dan D. Maka sumber clock pertama atau clock untuk flip-flop A diperoleh dari sumber clock utama. Untuk clock dari flip-flop B diperoleh dari output flip-flop A. Clock flip-flop C diperoleh dari output flip-flop B, dan clock flip-flop D diperoleh dari output flip-flop C. Kelebihan dari asynchronous counter adalah pembuatannya yang sangat simpel. Namun kekurangannya adalah kecepatan yang dihasilkan tidak akan secepat synchronous counter. Nah, kemudian ada simulasi rangkaian counter. Counter dapat dibuat dengan menggunakan D flip-flop maupun JK flip-flop. Untuk membuat rangkaian counter akan lebih mudah jika sobat melakukan simulasi menggunakan software Proteus ataupun dengan menggunakan aplikasi Android. Semua rangkaian di atas dapat sobat simulasikan di software Proteus. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.